Halo, selamat malam semuanya. Baik lagi bersama saya Zangun. Kali ini kita akan membahas sebuah materi CSS Link. Di sini CSS terbagi menjadi 3 dalam link. Pertama ada inline, internal, dan eksternal. Yang pertama inline CSS. Di sini sudah saya tulis. Inline CSS merujuk pada gaya CSS yang diterapkan secara langsung ke elemen HTML tertentu. Ini dilakukan dengan menggunakan atribut style di dalam tag HTML. Inline CSS ini berguna untuk memberikan gaya khusus pada elemen individual tertentu. Paham? Ya, mungkin langsung aja kita buat contohnya. Kita buka Visual Studio Code. Di sini kita membuat file baru. Kita tulis saja di sini index.html. Oke, kita tutup sidebar-nya. Seperti biasa kita memakai fitur emmet abbreviation. Kita enter, keluar semuanya. Di sini pertama kita akan mengubah title-nya. Kita ubah menjadi belajar link CSS. Oke, kita akan menuliskan contoh. Di sini kita akan menulis H1, heading 1. Kita tulis belajar link pada CSS. Nah, kita tes dulu ya. Atau bisa kita tambahkan di sini P lorem 10, jangan banyak-banyak. Terus juga bisa kita berikan lagi di sini H2, lorem juga nggak apa-apa, 20 aja. Oke, di sini kita rapikan sebentar. Kita go live. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita pinggirkan. Sudah terlihat ya hasilnya. Di sini ditampilkan di web browser kita. Yang pertama ada H1, belajar link pada CSS. Kemudian H2-nya lorem ipsum 20. Kemudian P-nya di sini ada lorem ipsum yang 10. Oke, langsung aja kita coba menerapkan inline CSS. Tadi di PPT kita, inline CSS ditulis di dalam tag HTML dengan elemen atau atribut style. Berarti di sini ya, kita coba tulis di sini. Kita buka dulu browsernya. Kita coba tulis di H1, kita berikan style. Color red, misalkan. Nah, udah berubah ya. Jadi ini adalah salah satu contoh inline CSS. Kita merubah gaya, merubah desain dari sebuah output di tag HTML itu sendiri. Misalkan di sini kita ubah yang H2. H2 kita berikan misalkan font size. Style dulu, style, font size. Di sini saya berikan yang besar, 50 px. Kita lihat. Nah, telah berubah. Mungkin satu lagi kita coba, di sini kita kasih style juga. Kita berikan color blue. Ya, teman-teman sudah bisa melihat perubahannya di layar. Oke, sekarang mungkin sudah paham bagaimana inline CSS bekerja. Sekarang kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu internal CSS. Di sini sudah saya jelaskan internal CSS atau juga dikenal sebagai embedded CSS ditempatkan di dalam elemen style yang ada di dalam tag head dokumen HTML. Ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan gaya untuk beberapa elemen di halaman yang sama. Oke, coba kita langsung aja menulis CSS ini di style yang ada di tag head. Kita langsung contohkan. Kita hapus dulu yang tadi, style tadi. Kita hapus satu-satu. Nah, sudah kembali ke posisi awal, desain awal. Kemudian di sini katanya
ditaruh di dalam tag head elemennya style. Berarti di sini ya. Kita tulis saja di sini sebelum title. Di sini kita berikan style. Kita enter. Baru kita linkkan. Ini ada sebuah tag, kita tulis tagnya di style ini, H1. Ya, berarti kita akan mengubah H1 di tag body. H1 kita ubah dengan misalkan color red kayak tadi. Nah, sudah berubah. Begitu. Kita coba lagi misalkan H2-nya kita ubah menjadi color purple misalkan. Nah, sudah berubah ya. Atau bisa kita juga tambahkan misalkan font size-nya jadi 700 atau 50 px. Nah, sudah berubah. Oke, terakhir kita akan mencoba mengubah paragraf. Kita kasih P, kita ubah color orange misalkan. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Di sini dilihat, bisa dilihat. Nah, jadi terus tadi ada di PPT kita mendefinisikan gaya untuk beberapa elemen di halaman yang sama. Nah, berarti internal CSS ini dapat merubah dua elemen yang sama atau tiga bahkan lebih. Misalkan di sini ada P, kita P-nya kita hapus dulu coba ya. Kita tambahkan P lagi di sini di HTML-nya. Kita tulis misalkan nama saya Fauzan Gunawan. Nah, sudah keluar. Katanya tadi bisa mendefinisikan gaya untuk beberapa elemen di halaman yang sama. Nah, berarti kita coba ya. P-nya ada 2 di sini. Kemudian kita akan merubah 2 P ini dengan satu gaya. Kita langsung ubah di sini di style, atribut style, elemen style. Kita coba ubah. P color orange seperti tadi. Coba. Nah, telah berubah. Jadi kalau kita ibaratkan CSS, tolong ubah paragraf dengan warna orange. Seluruh paragraf di dalam HTML dengan warna orange. Artinya di sini kita mempunyai 2 paragraf dan dua-duanya telah diubah menjadi warna orange. Nah, begitu. Paham ya? Sekarang kita akan mencoba link CSS yang terakhir. Di sini ada external CSS. External CSS melibatkan penempatan gaya CSS dalam file terpisah dengan ekstensi .css. Ini memisahkan gaya dari struktur HTML dan memungkinkan kita untuk mengatur tampilan sites web secara keseluruhan dengan mudah. Dalam dokumen HTML, kita menggunakan elemen link untuk menghubungkan file CSS eksternal dengan dokumen HTML. Mungkin susah ya dicerna, kita langsung aja masuk ke codingan. Di sini karena kita akan menggunakan style, kita perbesar aja. Ya sudah, kita hapus dulu yang tadi inline-nya, internalnya maksud saya. Oke teman-teman, sebelum lanjut perlu diperhatikan kembali di link CSS yang pertama yang ditaruh di tag HTML-nya itu sangat tidak direkomendasikan dalam pembuatan website skala besar. Mungkin kalau pemula bagi kita bisa ya digunakan, tapi untuk nanti ke depannya penulisan CSS di inline itu sangat tidak direkomendasikan. Oke, langsung aja kita buat file baru di sini. Kita namakan style.css. Oke? Tadi di PPT-nya kita menggunakan elemen link untuk menghubungkan file CSS. Berarti di sini kita berikan link. Link, kita pilih CSS. Langsung ya. Di sini sudah ref-nya, tujuannya style.css. Style.css-nya sudah tersimpan di folder yang sama. Oke, berarti ini sudah terhubung. Ya. Penasaran atau nggak yakin? Langsung aja kita coba. Nah, di sini kita akan mengubah H1 dengan eksternal CSS. Kita tulis di sini di CSS-nya H1 buka kurung
buka kurung, tutup kurung. Misalkan font size 50 px. Nah, sudah berubah ya, berarti terhubung dan berhasil. Misalkan lagi kita berikan color red. Ting, nah sudah berubah. Nah, berarti eksternal CSS kita berhasil kita buat. Misalkan kita juga mau rubah di sini H2 ya. Kita coba ubah H2-nya. H2 kita ubah color-nya menjadi misalkan blue. Nah, ting sudah berubah. Oke? Kita coba ubah yang P-nya, paragrafnya kita ubah. Duh, maaf. Color-nya menjadi misalkan jangan yellow. Purple aja, purple. Nah, sudah berubah ya. Kurang besar. Nih, saya besarkan. Nah, telah berubah. H1-nya menjadi warna merah dan besar, ini H2-nya dan ini P-nya berwarna purple. Mungkin segitu aja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga dengan ini teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat link CSS dengan benar. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.